sakit Miss, saya di sini udah mau 3 minggu. Terus? Terus kata si agent saya disuruh pulang dan berobat ke Indo. Terus tiketnya suruh saya beli sendiri lah. Saya di sini belum ada 1 bulan lah. Terus saya gimana beli tiket sendiri gitu Miss? Katanya suruh minta orang Indo kirim uang ke sini buat beli tiket gitu Miss. Oke, saya minta identitasmu. Kamu sudah laporan pada KBRI, sayang? Belum Miss, saya belum berani lapor ke 1955, saya belum berani Miss. Takutnya gini Miss, nanti kalau semisal saya udah mau dipulangin, dikembaliin ke agent, terus saya suruh beli tiket sendiri, terus yang saya kerja di majikan sini hampir mau 3 minggu ini, kalau uang nggak dikasih sama saya, takutnya gitu Miss, dan nanti saya suruh denda ke PT, gimana Miss itu? Masalah denda ke PT kan saya kurang tahu, tapi posisi kamu sakit apa sih kalau boleh tahu? Asam lambung nih, saya ini badannya nggak enak banget. Kemarin juga udah periksa, tapi masih keringet dingin, mual, muntah terus Miss, karena sampai kemarin itu muntah ada darahnya. Oke. Nah, kalau kamu tidak lapor pada KBRI ini, Iya Miss, kan iya. itu adalah satu-satunya tempat kita ngadu, sayang. Kecuali KBRI Itu tidak. saya- Gimana? Saya gimana caranya ngadunya Miss Yuni, bisa tolong saya nggak Miss? Ya kamu, apa yang terjadi sama kamu laporkan sama KBRI, sayang. Nah, kalau Miss Yuni ini langsung menghubungi pusat, nah kamu aja belum laporan ke KBRI, nah bisa dibilang Miss Yuni ini lancang, sayang. Kecuali kamu sudah laporan dan tidak ditanggapi. Nomornya gimana Miss? Ah, Nomornya KBR-nya mana? Lah tadi itu 1995 itu. Oh, itu yang 1955 itu. Iya, jadi kamu hubungi mereka dulu, komplain sama mereka dulu, tanggapan mereka seperti apa, sayang. Ini nggak boleh langsung ambil jalurnya Miss Yuni, karena itu salah. Oh. Nanti dibilangnya Miss Yuni Iya, sok-sokan, Miss. nangani apa. Jadi kamu lapor sama mereka dulu, tahap demi tahap. Kan mereka ada laporan nih. Laporanmu benar apa tidak kan mereka yang bisa menyelidiki, karena posisimu ada di Taiwan. Lah kalau di Hong Kong Miss Yuni bisa bantu. Nanti saya simpen. Ini saya juga mau cerita juga Miss, kan Gimana? dulu waktu 2022 itu loh Miss, saya kan di Hong Kong, berangkat bulan 8, dan saya di interminate majikan bulan 12, saya nggak dicariin majikan lagi sama agent, saya disuruh pulang Indonesia, katanya Makau tutup, nggak bisa cari majikan lagi, harus pulang ke Indonesia gitu. Ya udah, saya nggak tahu apa-apa dan saya manut nih, saya dibeliin tiket, saya pulang Indonesia. Dan waktu itu saya ada potongan PT itu 11 bulan Miss, dan saya baru bayar 4 bulan. Terus waktu itu pihak PT nuntut harus bayar gini-gini. Terus pas itu kan saya ikutnya itu sih cruise BNI gitu loh Miss. Terus PT ngomong, kamu mau proses lagi enggak? Terus saya bilang nanti dulu, saya pikir-pikir dulu. Terus saya di rumah ada setengah tahunan. Terus waktu itu habis lebaran saya proses lagi. Terus ini proses Taiwan ini, terus setahun saya dapat job, udah teto, udah PAP. Pertama aku daftar yang Taiwan itu, PT bilang gini Miss, Mbak, kamu udah nggak ada tanggungan yang di Hong Kong lagi, kamu cuma mikirin potongan yang Taiwan yang 7 bulan itu, yang di Hong Kong udah dianggap lunas gitu. Saya lega dong Miss, saya sampai terharu gitu loh Miss. Maksudnya kalau saya suruh denda kan waktu itu tuh 36 juta Miss, ya saya uang dari mana gitu. Terus berjalannya waktu, saya udah dapet job, saya udah teto, PAP, udah nunggu penerbangan. Si yang punya PT itu ngomong sama saya, Mbak, karena kamu masih ada tanggungan di Hong Kong, kamu harus bayar denda sama PT. Loh Mem, kok kayak gitu Mem? Iya Mbak, soalnya ini udah prosedur. Lah dulu kok bilangnya saya udah nggak ada tanggungan yang potongan Hong Kong, kenapa sekarang omongannya kok balik meneh? Ngono aku. Lah kamu setuju apa enggak? Kalau kamu nggak setuju, detik ini juga kamu bayar 28 juta. Terus saya nangis toh Miss. Lah Mem, lah saya uang segitu banyaknya dari mana? Uang saya aja mau kerja. Kalau saya banyak uang kayak gitu, saya nggak mau kerja Mem. Kenapa omongannya kok nggak sesuai dari awal? Aku ngomong gitu. Ya udah Mbak, kamu setuju apa enggak? Ya waktu itu saya, kalau kamu nggak setuju, tiket udah ada, kamu harus bayar denda yang di Taiwan, yang di Hong Kong itu digabungin jadi berapa? Terus saya waktu itu tertekan banget Miss. Terus saya ya udah, saya setuju, oke. Kamu nanti kalau udah di Taiwan, kamu bayar ke PT 12 juta gitu Miss. Ya wes saya manut. Jadi ini
kalau saya pulang suruh denda yang di Hongkong itu gimana, Miss? Prosedurnya kan itu potongan nggak sesuai. Maksudnya dulu itu PT ku itu Miss kena masalah gitu loh. Yang potongan 11 bulan itu dari BP2MI. Oke, kita selesaikan satu-satu, fokus satu-satu dulu. Kamu hari ini sakit. Oke, kamu hari ini sakit. Kamu laporkan sama KBRI, KDI ya? KDI apa KDI, Miss? KDI atau apa, itu pokoknya KBRI lah. Perwakilan yang ada di sana dulu. Nah, selesaikan satu persatu. Jika kamu pulang ditagih nih, telepon saya akan minta perinciannya dan saya akan datangkan BP2MI untuk datang ke PT-mu. Jadi ngomong ya sama mereka ya. Jadi sekarang selesaikan satu persatu dulu, kan nggak bisa nih semuanya diselesaikan. Dan ingat, kamu harus berbicara dengan mereka dan direkam. Jadi sebagai bukti. Sama mereka siapa? Sama PT itu? Baik sama PT ataupun sekarang kamu laporan, setidaknya kamu sudah pernah laporan sayang. Jadi kalau langsung telepon Miss Yuni nih seolah-olah wah Miss Yuni nih ditakuti orang, nggak boleh kayak gitu, tetap harus ada aturannya. Jika kamu sudah menjalankan aturan dan mereka tidak ikut aturan, nah itu baru saya yang akan maju. Iya, Miss. Saya sekarang jadi itu telepon 1955 itu ya, Miss. Iya, betul. Jadi kamu telepon mereka dulu, kamu berbicara dengan mereka dulu apa yang terjadi, tanggapannya seperti apa. Kan orang sakit pun butuh proses. Benar nggak? Iya, Miss. Iya. Karena yang setahu saya di Taiwan itu responnya cepet banget. Cepet banget. Iya, Miss. Soalnya saya tuh dari kemarin tuh mau ngomong ini, Miss. Saya kok Miss Yuni kok di telepon kok katanya ini nomornya apa namanya adminnya, takutnya nanti kalau itu bukan Miss Yuni gitu. Nomor saya dipegang admin, dipegang Koko, dan dipegang konten kreator. Jadi yang megang HP saya itu banyak orang, Mbak, tapi saya pribadi itu pegang juga. Jadi saya tahu kalian SMS, karena banyaknya SMS, banyaknya telepon, Miss Yuni nggak bisa ngawasin satu persatu. Jadi mereka membantu saya. Jadi tak simpen nomormu, coba kamu selesaikan dengan caramu sendiri, nanti baru telepon Miss Yuni. Benar nggak? Iya, Miss. Dan jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau asam lambung kan juga dari pikiran nih sayang. Jangan mikir potongan atau apa dulu. Kalau bisa kamu sembuh, jangan pulang dong. Masa iya sih pulang ke luar negeri malah banyak utang, bener nggak? Iya sih, Miss. Terus saya di sini nggak kepikiran gimana anaknya itu setiap hari itu bikin masalah terus, Miss, ada aja. Saya di sini kerja itu serba salah, padahal saya itu kerja itu udah bener, Miss, sumpah demi Allah. Mbak, benar menurut kamu belum tentu benar menurut orang lain. Kamu di situ kerja belum 1 bulan. Kamu di Hongkong kerja baru 4 bulan. Ayo semangat. Jangan dikit-dikit mengeluh. Mengeluh itu akan membuat kamu sakit. Tadi ada anak telepon dulu tak maki-maki, sekarang finish kontrak kok. Jadi kamu harus semangat dong. Kamu mau pulang? Iya, Miss. Miss Yuni bisa membantu kamu untuk potongan itu berbicara dengan BP2MI. Tapi kalau kamu nggak ada semangat, sedikit mengeluh, dimarahin majikan, kamu merasa paling benar. Ikut suami aja belum tentu benar kok. Ayo semangat. Asam lambung bisa sembuh. Ngerti? Iya, Miss. Ya ajar lah ikut orang digaji 10 juta, 12 juta. Kamu bilang kamu sudah benar, ya belum tentu dong sayang. Bener nggak? Iya, Miss. Ayo ikut orang, semangat. Kamu di Hongkong gagal, masa iya di Taiwan gagal juga sih? Bener nggak? Iya, Miss. Miss Yuni cuma pingin bilang setelah telepon Miss Yuni harus punya semangat lebih. Harus sukses, harus finish. Ngerti? Iya lah, tapi kalau agentnya udah bilang kayak gitu, terus saya harus gimana, Miss? Ya mencoba lagi, Mbak. Mencoba yang terbaik. Siapa tahu majikanmu berubah hatinya. Ngerti? Iya, Miss. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa membalikkan semuanya. Hanya dengan sedetik saja. Tergantung dari kamu. Iya, Miss. Ayo semangat. Kalau agent ngomong kayak gitu, Tuhan kan nggak ngomong kayak gitu. Semua bisa berubah dalam waktu 1 detik jika kamu percaya. Makanya kamu bilang majikan selalu menyalahkan kamu, padahal kamu 100% benar. Belum tentu menurut kamu benar, menurut majikan benar sayang. Kamu ikut orang, harus nurut sama orang. Ngerti? Iya, Miss. Selesaikan dulu masalahmu dengan telepon 19955 itu. Iya, Kamu Miss. curhat sama mereka dulu ya. Iya. Terima kasih. Itu teleponnya pakai nomor biasa apa
Maksudnya di HP ku tuh pakai WhatsApp atau nomor biasa gitu, Miss? Waduh, Dok, cobaan dewe, Dok. Kan aku gak di Taiwan, Dok. Oh. Kamu coba Iya, dulu. Miss, ya. Oke. Iya. Terima kasih. Makasih ya, Miss, Yuk, ya. yuk, Salam Papa. kenal dari Kendal, Miss. Oke, salam dari Kendal. Assalamualaikum. Oke, teman-teman lah, kamu mudah putus asa. Oke, aduh. Kendal, Taiwan. Harus semangat, teman-teman. Kalau kalian nggak punya semangat, waduh, nggak bisa. Kalian nggak bisa seenaknya sendiri di negeri orang ya. Jadi buat teman-teman semangat, tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan saya yakin kita semuanya pasti bisa ya. Jadi dari mana ya? Kalau kalian tidak semangat, nggak bisa loh teman-teman. Jadi ya seperti itu, betul, kerja pakai hati. Kalau nggak pakai hati dan kalian merasa benar, siapa yang akan membantu kalian? Jadi teman-teman, untuk saat ini itu aja dari saya. Dari jam 11 ya, 1 jam ya, baru 1 jam atau sudah 2 jam ini? Baru 1 jam ya? Gue gak terima rare tak tutup gue. Kayak wis jam 12 tiba aja tas tuh gimana? Nanti tak tutup rare wis bunga-bunga. Aku aja over semangat. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu mbak? Mbak ini. Kenapa saya? Mbak ini masih di Banyuwangi ya? Enggak mbak, saya sudah pulang Hongkong mbak. Alhamdulillah. Aku